Usai ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Rahmat tidak memberikan keterangan saat dibawa menuju mobil tahanan. Ia selanjutnya ditahan di rutan KPK. Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto serta Veriska Immanuel yang saat ini sudah berada di gedung KPK Jakarta. Ya, Rama, seperti apa penahanan Rahmat Effendi dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Rolando, sejauh ini memang kami masih menunggu berkaitan dengan bagaimana giat pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rahmat Effendi dan juga 8 tersangka lainnya berkaitan dengan kasus jual beli jabatan atau lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat dan juga kasus pengadaan barang dan jasa, di mana memang Rolando kemarin atau pada tadi malam sendiri KPK sudah menetapkan 9 tersangka dari 14 orang yang dilakukan tangkap tangan di wilayah Kota Bekasi kemarin siang, di mana dari 9 tersangka tersebut 4 diantaranya adalah sebagai pemberi dan 5 adalah sebagai penerima, di mana 5 dari penerima itu 1 diantaranya adalah Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi periode 2012 hingga 2022 yang memang dirinya menjabat dalam 2 periode. Lalu 4 tersangka lainnya dalam sebagai penerima adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu M. Bonyamin, lalu Lurah Jatisari Mulyadi, Camat Jati Sampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Jamhana Lutfi. Sementara sebagai pemberi adalah 4 orang dari pihak swasta seluruhnya. Mereka adalah Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, lalu swasta dari pihak swasta juga Lai Buimin alias Anen, dan Direktur PT Kota Bintang Rayatri Suryadi, serta Camat Rawalumbu Mahfud Saifuddin, di mana memang 9 orang itu ditetapkan sebagai tersangka dari 14 OTT atau operasi tangkap tangan yang kemarin dilakukan oleh KPK. Dan Rolando, hari ini juga kami masih menanti dari info dari KPK sendiri apakah memang pemeriksaan akan dilakukan hari ini atau pukul berapa, karena juga kami masih menantikan jika dilakukan hari ini maka memang ada kemungkinan bahwa Rahmat Effendi dan juga 8 tersangka lainnya akan diperiksa karena memang mereka saat ini masih ditahan di rutan KPK per tanggal 6 hingga tanggal 25 nanti. Berkaitan dengan hal itu juga memang Rolando bahwa kasus yang menjerat Rahmat Effendi ini sejauh ini juga masih ditelusuri lebih dalam oleh KPK. KPK mengindikasikan ada beberapa pihak lagi yang mungkin akan terseret. Seperti misalnya KPK saat ini tengah mendalami daripada peran DPRD Kota Bekasi terkait dengan apakah memang DPRD Kota Bekasi ini juga ikut andil dalam kasus yang menjerat atau yang dimainkan oleh Rahmat Effendi, politisi Partai Golkar, yang memang sejauh ini KPK juga tengah menelisik apakah memang ada peredaran uang lagi, karena memang kemarin KPK menyita 5,7 miliar dari Rahmat Effendi dari 3 kali transaksi oleh timnya begitu. Dan Rahmat Effendi juga disinyalir telah mendapatkan uang sekitar 7,1 miliar dari kasus-kasus yang tengah ia jalani, karena kasus ini diduga bermula daripada konstruksi perkara yang disebut oleh KPK bahwa dari APBD perubahan 2021, di mana dalam APBD perubahan tersebut 286 miliar dianggarkan untuk ganti rugi tanah ke 4 lokasi tanah di wilayah Kota Bekasi, yang pada akhirnya KPK mengendus adanya malapraktik atau praktik jahat yang disiapkan oleh Rahmat Effendi dan juga rekan-rekannya untuk bermain dalam uang ganti rugi tanah dan juga memainkan pihak swasta untuk bisa di pemberian gratifikasi, hingga akhirnya KPK mengendus dan kemarin dilakukan OTT di wilayah Kota Bekasi. Rolando.
Baik, Rama. Lalu selanjutnya apa sebetulnya yang cukup memberatkan bagi Rahmat Effendi atau PPN ini terkait dengan kasus yang menimpanya? Ya, Rolando, memang seperti yang disebutkan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri tadi malam ketika pengumuman hasil Riksa dan juga hasil OTT yang menetapkan 9 tersangka termasuk Rahmat Effendi, bahwa memang ada beberapa hal seperti misalnya Rahmat Effendi selain memang melakukan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan begitu, Rahmat Effendi juga tengah melakukan atau mengkoordinir bahwa uang yang dimainkannya dalam kasus ganti rugi tanah ini dengan kedok, yakni uang untuk sumbangan masjid, dan hal itu juga langsung disebutkan dalam konstruksi perkara yang dikatakan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa memang kepada pihak yang tanahnya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi diminta sekian persen untuk alokasi dengan kedok uang sumbangan masjid. Lalu ada beberapa hal lain seperti misalnya juga bahwa Rahmat Effendi ini juga ternyata melakukan lobby-lobby kepada swasta untuk bisa mengintervensi pihak swasta agar daerah mana yang bisa atau lahan mana yang bisa dimainkannya, dan ini sudah dilakukan oleh Rahmat Effendi yang memang saat ini juga tengah terus diperiksa oleh KPK. Dan Rolando, berkaitan dengan kasus Rahmat Effendi juga ini sudah memantik perhatian daripada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga mengatakan dan juga langsung merespons bahwa dirinya cukup menyayangkan daripada sikap dan juga gelagat yang dilakukan oleh Rahmat Effendi, padahal bulan lalu Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan anti korupsi daripada KPK, dan hal ini cukup disayangkan. Selain itu memang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selain di daerahnya Bekasi beberapa hari lalu di Cimahi juga Wali Kota Cimahi Ajay Priyatna juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah divonis 2 tahun penjara. Maka itu memang di wilayah Jawa Barat ini juga saat ini kepada pemimpin daerah di Jawa Barat Ridwan Kamil berpesan agar memang terus mengedepankan integritas dalam memimpin daerahnya, karena memang di Bekasi sendiri, Rolando, sebelum PPN ini alias Rahmat Effendi ini, wali kota sebelumnya yakni juga masuk dalam kasus KPK dan juga sudah ditetapkan atau divonis 6 tahun penjara berkaitan dengan penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, di mana memang hal ini juga perlu menjadi fokus lebih dalam daripada Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jawa Barat untuk bisa memperhatikan bagaimana penggunaan APBD di wilayah Jawa Barat, karena Firly Bahuri juga, Ketua KPK, mengatakan bahwa APBD ini cukup riskan untuk terjadinya kasus gratifikasi dan suap, karena memang ada 4 hal dalam penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan juga pengawasan APBD. Ini perlu diperhatikan lebih dalam dan juga lebih hati-hati, karena 4 hal ini rawan terjadi kasus gratifikasi dan suap khususnya di wilayah pemerintahan daerah. Rolando. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto serta Feriska Emmanuel langsung dari Gedung KPK Jakarta.